saat ini, virus COVID-19 telah sampai di Indonesia dan telah banyak memakan korban. Tidak hanya masyarakat yang terserang, tapi banyak juga tenaga medis yang sudah dikorbankan demi merawat pasien yang terkena COVID-19. Terjadinya pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sebagian besar kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah, termasuk sektor pendidikan. Dengan kondisi darurat seperti ini, guru dihadapkan untuk dapat mengelola pembelajaran yang efektif. Inovasi berupaya merespon cepat kondisi pendidikan saat ini dengan berkontribusi memberikan dukungan bagi guru dan orang tua demi kelangsungan belajar siswa, sehingga saat diberlakukan pertemuan tatap muka secara terbatas. Pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah dasar negeri di Sulawesi Tenggara mulai dilakukan sejak sepekan terakhir. Salah satunya dilakukan di SD Negeri 5 Desa Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, proses belajar mengajar berlangsung secara terbatas. Pembelajaran tatap muka dilakukan bergantian dengan hanya membuka 3 ruang kelas. Selain itu, jam belajar siswa juga dibatasi dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Sebelum masuk ke halaman sekolah, para siswa mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya. Kemudian melewati bilik disinfektan, serta siswa ruangan kelas juga rutin disemprot sebelum kegiatan belajar dimulai. Pembelajaran tatap muka dilakukan oleh pihak sekolah akibat sulitnya mengakses jaringan internet di daerah tersebut, sehingga menjadi kendala selama proses belajar yang dilakukan oleh sebagian siswa dengan sistem daring. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjelat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus ini, yang nantinya bisa saja berujung dengan penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya hukuman mati. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Oce Madril, langkah KPK menetapkan pasal suap dalam kasus korupsi dana bansos untuk saat ini adalah hal yang tepat. Namun menurut Oce, para penyedia di dalam proyek atau vendor, pasal kerugian negara dengan ancaman hukuman mati bisa diterapkan dan tidak kepada Menteri Sosial. Di saat terjadi pandemi COVID-19, di saat itu pula Menteri Sosial Juliari Batubara malah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial. Di saat ini, ketamakan dan kekuasaan berpotensi mengambil hak rakyat demi kepentingan diri sendiri. Ironisnya, dana yang seharusnya disalurkan untuk bantuan masyarakat, tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang diangkat dengan sumpah untuk menolong masyarakat. Utamakan rakus serta moral yang kurang kuat, belum lagi gaya hidup mewah, membuat orang tergiur ingin menjadi korupsi. Persis ketika kita sedang berjuang bertahan hidup memenuhi kebutuhan. Inilah arti kejahatan sebenarnya, membuat tidak hanya merusak perekonomian negara, tetapi juga menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Ayo, jadi ASN berintegritas. Ayo bangkit lawan korupsi. Mari tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Mulai saat Mulai saat ini, mulai dari diri sendiri untuk Indonesia.